Manajemen waktu itu penting banget. Jadi kalau lu ngerasa dalam 24 jam lu nggak punya waktu yang cukup buat ngerjain semua kerjaan lu, habis ini gue bakalan sharing cara-cara yang udah gue terapin untuk kerjain semua pekerjaan dalam sehari. Nah, jadi nanti goalnya lu bisa ngerjain semua pekerjaan lu dari pagi sampai malam semaksimal mungkin, seefisien mungkin, hingga semua pekerjaan lu bisa selesai dengan rapi dan tertata. Sebelum masuk ke teknik yang pertama, jadi lu perlu tahu nih, kalau misalkan manajemen waktu itu bukan tentang soal waktu doang. Jadi manajemen waktu itu lu harus tahu apa visi dan tujuan lu. Lu harus tahu lu ngelakuin pekerjaan di suatu waktu itu goalnya buat apa. Nah, jadi sebagus apapun teknik yang lu pakai tapi lu nggak tahu tujuan dan goalnya, maka cara apapun yang gak bakal berhasil. Oke, teori yang pertama ada yang namanya teori Eat That Frog. Nah, mungkin lu udah ada yang tahu, teori ini adalah teori yang dikemukakan dari penulis dan pembicara terkenal Brian Tracy. Nah, apa maksudnya dari istilah Eat That Frog? Atau kalau kita literally terjemahin artinya makanlah katak itu. Kenapa Brian Tracy mengambil konsep seperti ini? Nah, apa maksudnya teori makan katak yang dikemukakan sama Brian Tracy? Maksudnya adalah kalau lu makan katak di setiap pagi hari, maka pasti lu akan merasa puas dan merasa senang kalau sesuatu yang lu lakukan itu adalah sesuatu terburuk yang akan terjadi di sepanjang hari lu. Nah, Brian Tracy ini menganalogikan katak itu sebagai hal tersulit yang harus lu lakukan kebanding hal-hal yang ringan seperti lu mengecek email, lu scroll sosial media, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, kalau lu melakukan hal tersulit dan yang paling kompleks setiap hari dilakukan di pagi hari, maka lu akan merasa senang dan merasa puas karena lu tahu kalau lu udah ngelakuin hal yang sulit di pagi hari, maka hal-hal selanjutnya di sepanjang hari itu akan terasa lebih mudah. Kalau lu melakukan hal yang sulit di pagi hari, maka lu pasti bisa melakukan semuanya. Karena apa? Karena kalau lu menunda tugas-tugas, khususnya buat tugas-tugas yang berat, maka dampak menunda itu akan menjadi lebih buruk daripada lu ngelakuin kerja yang susah setiap hari. Nah, intinya kalau lu ngelakuin sesuatu yang paling sulit terlebih dahulu, nah itu merupakan strategi terbaik untuk memaksimalkan produktivitas dan menghilangkan kebiasaan menunda-nunda. Oke, konsep yang kedua itu ada yang namanya konsep manajemen multiperan. Nah, apa maksudnya manajemen multiperan? Maksudnya itu lu bisa melakukan banyak peran di dalam satu waktu yang secara otomatis pasti akan memaksa diri lu buat mengatur waktu dengan ketat. Nah, maksudnya manajemen multiperan ini adalah lu bisa mengatur seluruh sumber daya, terutama waktu dan juga energi di dalam identitas atau tanggung jawab masing-masing di setiap pekerjaan sehari-hari lu. Nah, buat lu bisa manajemen multiperan, lu harus tahu identifikasi kebutuhan dan juga alokasi waktu. Misalkan lu dari pagi kuliah atau kerja dari jam 7 sampai jam 4 sore. Nah, kemudian alokasi waktu sisanya setelah lu kuliah atau setelah lu kerja, lu pakai nih waktunya. Katakanlah dari jam 5 sore atau sampai jam 8 malam. Lu kerjain tuh semua kerjaan yang berhubungan dengan kuliah atau kerjaan lu. Nah, kemudian yang selanjutnya lu harus tahu penentuan batasan-batasan tiap peran. Misalkan lu pagi kuliah sampai jam 4 sore dan sisanya mungkin lu bisa jualan, lu jadi freelancer dan sebagainya. Nah, lu harus tahu kapan lu bisa beralih peran dari mahasiswa kemudian lu kerja untuk cari side hustle. Nah, tujuan akhir dari manajemen multiperan itu untuk menciptakan keseimbangan work-life balance. Jadi, ketika lu punya suatu peran dan peran lain, dia tidak akan saling menggeser satu sama lain. Jadi, peran yang satu tidak akan pernah
mengganggu atau mengacaukan peran lu yang lain. Nah, kenapa sih manajemen multiperan ini disebut seni untuk mengatur waktu? Karena kalau lu mau bisa manajemen multiperan, lu harus mengidentifikasi, lu harus memprioritaskan, lu harus menjadwalkan, lu harus membatasi di berbagai komitmen pekerjaan yang lu punya. Nah, terus apa sih bedanya sama multitasking? Nah, kalau multitasking ini, lu melakukan berbagai pekerjaan di dalam satu waktu, di dalam waktu yang singkat. Contohnya, lu bermain HP sambil balas email, lu presentasi sambil ngurus proyektor, lu nyetir mobil sambil teleponan. Nah, ini contoh dari multitasking. Nah, beda dong multitasking sama multiperan. Nah, yang kedua itu ada yang namanya disiplin dan prioritas. Kenapa? Karena lu harus tahu dari semua kerangka pekerjaan yang sudah lu tulis, yang sudah lu susun, lu tahu nih mana sih pekerjaan yang kira-kira paling penting, yang kira-kira harus lu kerjain sendiri, atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa lu selesaiin bareng-bareng atau dengan teman atau kelompok. Nah, lu harus tahu. Misalkan lu udah susun nih timeline, lu udah tahu deadline-nya kapan, misalkan tugas ini jam sekian. Nah, itu lu harus tepatin, lu harus kerjain gimana pun caranya biar lu bisa selesaiin tugas di waktu itu juga. Karena apa? Karena kalau misalkan lu numpuk-numpuk, lu nunda-nunda, maka ya kerjaan lain juga bakalan numpuk. Maka itu bakal ngerusak jadwal yang udah lu susun. Karena keberhasilan manajemen waktu itu bukan cuma tentang lu bisa ngerjain sesuatu atau kerjaan sebanyak mungkin, tapi ya gimana caranya lu bisa nempatin suatu pekerjaan dan menyelesaikan di tempat atau waktunya masing-masing. Yang ketiga, ada yang namanya prinsip The Iron Rule. Nah, secara praktis, The Iron Rule ini adalah jadwal-jadwal atau kerjaan-kerjaan harian yang udah lu susun atau lu buat dengan detail. Misalkan dari pagi lu ngapain, lu kuliah, atau ketika weekend lu olahraga, atau mungkin lu punya jadwal main juga. Nah, semua timeline atau semua kerangka-kerangka kegiatan ini sudah lu susun dengan detail dan rapi. Nah, gimana caranya biar lu bisa manajemen waktu dengan baik menggunakan prinsip The Iron Rule? Nah, yang pertama pastinya lu harus mulai suka dulu nih. Lu nyusun peraturan. Nah, lu harus suka dengan peraturan yang lu susun. Nah, akhirnya kalau misalkan lu udah suka, lu udah ngerjain semua The Iron Rule yang lu susun, akhirnya akan bisa menjadi habit. Sesuatu yang lu suka kemudian lu kerjain secara berulang-ulang akan menjadi habit, dan akhirnya secara tidak langsung lu bakalan terbiasa untuk mengatur waktu tanpa terpaku dengan jadwal-jadwal yang lu susun. Oke, mungkin itu 3 cara yang gua bisa sharing ke lu semua, dimana gua udah nerapin semua cara-cara ini semenjak gua sekolah, dan itu works banget dan sangat berdampak banget. So, itu aja video dari gua. Kalau ada yang mau diobrolin, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.